Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan orang-orang Taiksu yang pada saat ini merasa telah terjatuh ke dalam sebuah jebakan. Kemudian mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri dan 701 pada saat ini menggertakkan gigi, lalu sosoknya segera mengaktifkan pertahanan dari Dewa Taiksu dan bersiap untuk segera melesat, namun suara permaisuri pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang. Permaisuri berkata karena mereka telah datang tentu saja mereka tidak bisa pergi. Begitu perkataannya terdengar permaisuri segera mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan tersebut melalui kehampaan. Sesaat kemudian tubuh besar dari dua Dewa Taiksu tiba-tiba mulai bergetar. Dua tekanannya yang sangat kuat ini langsung menyelimuti keduanya dalam waktu singkat. Setiap gerakan yang mereka lakukan pada saat ini benar-benar terhenti tiba-tiba. Sesaat kemudian keduanya pada saat ini segera menghantam kekacauan yang berada di bawah. Ledakan keras pada saat ini segera meletus bersamaan dengan keduanya yang dibanting. Permaisuri pada saat ini segera memandang ke arah Zuchi dan Zuchi menyadari bahwa ini adalah saatnya mereka mengambil tindakan. Zuchi lanjut mengangkat tangannya dan ratusan ribu pasukannya seketika melesat. Mereka pada saat ini bergegas menuju ke arah dua Dewa Taiksu yang baru saja dipukul jatuh. Semua orang pada saat ini melesatkan kekuatan absolut yang mereka miliki. Meskipun ada dua Dewa Taiksu dan 20 orang kuat Taiksu juga sangat kuat, hal tersebut benar-benar tidak sebanding dengan jumlah orang yang pada saat ini dimiliki oleh Istana Dewa Pemburu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kekuatan mereka benar-benar akan terus-menerus dikonsumsi dan habis. Tetapi meskipun begitu pada akhirnya pertempuran singkat ini juga tidak berakhir secepat yang diharapkan. Dewa Taiksu pada saat ini membentuk lapisan pelindung energi emas di sekitarnya. Sisik yang tidak terhitung jumlahnya di tubuhnya juga pada saat ini segera berterbangan. Sisik-sisik ini berubah menjadi 8 tentakel yang tidak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Banyak ledakan pada saat ini terjadi dan meskipun 8 tentakel ini tidak terlalu kuat, mereka juga pada saat ini bisa menghancurkan diri sendiri dan kekuatan ledakannya cukup menyakitkan. Penghancuran diri dari banyak tentakel ini juga langsung memicu jeritan nyaring orang-orang dari Istana Dewa Pemburu. Menghadapi pemberontakan dari Zuchi, orang-orang Taiksu sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Namun meskipun begitu tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur yang dimiliki oleh Istana Dewa Pemburu. Mereka pada saat ini benar-benar harus bertempur mati-matian. Terlebih lagi formasi pengubah awan Cirrus juga pada saat ini telah terkondensasi di langit. Simbol dalam formasi segera menguraikan mata formasi sebelum akhirnya energi mengembun dan melonjak menuju ke arah Dewa Taiksu. Dewa Taiksu juga pada saat ini acuh tak acuh dan keduanya segera membuka mulut besar masing-masing. Mereka mengumpulkan energi agung sebelum akhirnya berubah menjadi gelombang kejut yang penuh dengan kekuatan penghancur. Dua lesatan cahaya dengan kekuatan yang sangat kuat pada akhirnya segera dilesatkan ke arah lesatan formasi. Kedua belah pihak pada akhirnya berbenturan dan cahaya keemasan seketika melonjak. Ledakan dahsyat yang diikuti dengan gelombang kejut penuh kekuatan destruktif seketika menyapu bersih. Tiga berkas cahaya pada saat ini saling terjalin. Namun tidak berlangsung lama pada saat ini orang-orang dari Istana Dewa Pemburu segera bergegas menyuplai energi ke dalam formasi. Segera setelah itu kekuatan formasi meningkat dengan dramatis dan langsung menghancurkan kedua sinar dari Dewa Taiksu. Barulah setelah dihancurkan sinar ini juga melesat dan menghantam mulut kedua Dewa Taiksu. Ledakan keras ini membuat tubuh keduanya terhuyung dan berayun dengan liar. Pukulan ini juga menghancurkan perisai pelindung mereka. Segera setelah itu pasukan perkasa dari Istana Dewa Pemburu bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu. Meskipun lebih dari 20 orang Taiksu ini kuat, mereka pada akhirnya benar-benar dikalahkan oleh pengepungan ratusan ribu pasukan. Banyak di antara mereka yang bahkan Void God Armor-nya pada saat ini hancur.
pertahanan mereka runtuh dan armor mereka terbuka memperlihatkan sosok di balik armor. Hanya dengan kekuatan seorang Dou Xian tentu saja mereka akan langsung dipotong-potong hingga bahkan jeritan mereka tidak terdengar sama sekali. Dalam sekejap mata pada saat ini orang-orang dari Taiksu benar-benar dipukuli oleh orang-orang Istana Dewa Pemburu. Meskipun mereka bisa meningkatkan kekuatan melalui Dewa Taiksu, tetapi pada saat ini kekuatan kedua Dewa Taiksu telah ditekan oleh Permaisuri. Dengan begitu maka mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka berjuang pada akhirnya kekalahan benar-benar tidak lagi bisa dihindari. Pada saat ini juga hanya tersisa satu Dewa Taiksu yang terdengar mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Jantung merahnya berdetak tiba-tiba meledakkan cahaya merah yang langsung menutupi orang-orang Taiksu yang tersisa. Void God Armor 701 yang telah rusak juga pada saat ini akhirnya segera kembali diperbaiki. Sosoknya juga segera berteriak kepada orang-orang dari Taiksu yang tersisa. 701 berkata agar semuanya melakukan pengorbanan terakhir. Sepertinya mereka memang telah dirancang untuk pertempuran besar ini. 701 pada saat ini menggertakkan giginya dan dirinya benar-benar bersiap untuk mati di dalam pertempuran. 701 hanya bisa menggertakkan gigi dan melonjakkan segenap kekuatannya sambil menunggu bala bantuan. Beruntung harapan dari dunia Taiksu tampaknya benar-benar menyambut mereka. Pada saat kritis ini ada ledakan di kehampaan dan saat berikutnya kehampaan seketika terdistorsi dan langsung terkoyak oleh seberkas cahaya yang kuat. Cahaya ini segera meledak ke arah pasukan Istana Dewa Pemburu dan menyadari hal tersebut Zuchi dengan cepat segera merubah arah formasi dan melesatkan cahaya formasi ke arah lesatan cahaya yang baru saja muncul. Kedua sinar seketika bertabrakan dengan keras dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekerasan juga melonjak ke sekitar. Gelombang kejut ini benar-benar dipenuhi dengan energi kekerasan dan mengerutkan kening. Jika saja Zuchi bereaksi sedikit lebih lambat maka sepertinya hal ini akan menimbulkan banyak korban di Istana Dewa Pemburu. Zuchi juga bisa merasakan bahwa kekuatan dari lesatan cahaya ini sangat menakutkan. Zuchi pada akhirnya segera memberikan perintah kepada semua orang agar mundur dengan cepat. Pada saat yang sama retakan di kehampaan yang muncul di hutan belantara keabadian juga seketika diledakkan. Segera setelah itu ada juga retakan di celah kehampaan lainnya yang cukup besar. Melihat hal ini Zuchi segera menyadari bahwa ini merupakan bala bantuan dari dunia Taiksu. Zuchi menatap ke arah orang-orang Taiksu yang pada saat ini mulai memasuki hutan belantara keabadian. Tampak ada banyak sosok Taiksu yang pada saat ini berdiri di atas Dewa Taiksu. Tampaknya Taiksu telah mengirimkan pasukan mereka yang sebenarnya dengan total sekitar puluhan ribu sosok. Zuchi pada saat ini menggertakkan giginya dan Zuchi mau tidak mau segera menoleh ke arah Permaisuri. Sementara itu Permaisuri tersenyum dan berkata bahwa dengan jumlah orang yang sedikit ini, Istana Dewa Pemburu pasti akan bisa menangani orang-orang Taiksu. Zuchi pada saat ini memiliki garis hitam di keningnya mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Zuchi sedikit menghela nafas namun sesaat kemudian di celah kehampaan kembali muncul Dewa Taiksu lainnya. Dengan kata lain pada saat ini ada dua Dewa Taiksu yang muncul untuk berhadapan dengan Istana Dewa Pemburu. Melihat hal ini wajah Zuchi juga pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi gelap. Zuchi tidak pernah menyangka bahwa operasi yang diluncurkan oleh Taiksu ini sungguh luar binasa. Meskipun Istana Dewa Pemburu bisa bertarung dengan Taiksu dan jika mereka menang Istana Dewa Pemburu sepertinya akan membayar mahal di dalam pertempuran ini. Terlebih lagi meskipun tidak banyak sosok di atas Dewa Taiksu yang kedua tetapi beberapa sosok yang berdiri di belakangnya memancarkan penindasan yang sangat kuat. Di belakang Dewa Taiksu kedua terlihat ada sesosok yang berdiri di depan kerumunan. Sosoknya mengamati sekeliling dan sosok ini berbeda dari orang-orang Taiksu sekitarnya. Hanya sosok inilah yang berani menunjukkan wajahnya di balik Void God Armor.
Pria ini memiliki alis yang tebal dan mata yang tajam serta keagungan terlihat dari penampilannya. Matanya pada saat ini langsung menatap ke arah dua dewa Taiksu yang terjatuh di bawah dan tidak bergerak. Selanjutnya dirinya melirik ke arah 20 anggota Taiksu yang dikirim sebelumnya yang pada saat ini hanya tersisa beberapa sosok. Barulah setelah itu matanya akhirnya segera terpaku kepada 701. Sosoknya segera bertanya kepada 701 apa yang telah terjadi. Melihat bala bantuan yang datang dari Taiksu, air mata pada saat ini pasti telah memenuhi mata 701 di balik Void God Armor miliknya. Sosoknya segera bergegas dan menangkupkan tangan ke arah pria yang disebut Tuan Xing Hui. 701 lanjut mengangkat tangannya menunjuk ke arah orang-orang dari Istana Dewa Pemburu dan menjelaskan bahwa semua ini disebabkan oleh Istana Dewa Pemburu. Mata pria ini pun seketika menyipit sebelum akhirnya menoleh ke arah kerumunan Istana Dewa Pemburu. Sosoknya lanjut berteriak dengan suara yang dalam ketika bertanya di manakah pemimpin dari Istana Dewa Pemburu. Menanggapi hal tersebut, kedua klon Zuchi segera mengangkat kepala mereka secara bersamaan. Keduanya pada saat ini segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras bahwa dirinya di sini. Pria yang bernama Xing Hui pun menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Istana Dewa Pemburu telah melakukan semuanya dengan baik. Taiksu sesungguhnya tidak ingin memprovokasi Istana Dewa Pemburu. Namun mereka tidak pernah menyangka Istana Dewa Pemburu akan berani memulai pertempuran. Tetapi meskipun begitu, hal ini bukanlah sesuatu yang berarti karena bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu. Menanggapi hal tersebut, klon Zuchi pada saat ini seketika tertawa. Sosoknya lanjut meledek dengan berkata bagaimana mungkin mereka bisa menghancurkan Istana Dewa Pemburu hanya dengan bajingan yang memakai cangkang kura-kura. Xing Hui pada saat ini menggertakkan giginya dan sosoknya tidak ingin lagi banyak bacot. Xing Hui segera melambaikan lengan bajunya dan ribuan sosok di belakang punggung Dewa Taiksu telah bersiap untuk bertempur. Mereka tampak benar-benar telah bersiap dalam pertempuran ini dan meskipun Istana Dewa Pemburu memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, tampaknya orang-orang dari Taiksu pada saat ini sama sekali tidak takut. Selain itu tentu saja jika memikirkan dalam hal kekuatan, Taiksu tampaknya lebih unggul. Meskipun mereka hanya memiliki sekitar 10.000 orang tetapi masing-masing di antara mereka sangat kuat. Setidaknya banyak di antara mereka yang pada saat ini bisa berhadapan dengan langkah kelima dari tingkat keabadian. Sementara itu meskipun ada ratusan ribu sosok dari Istana Dewa Pemburu tetapi kebanyakan di antara mereka merupakan dogat. Hanya ada beberapa ribu orang yang kuat yang berada di tingkat keabadian. Tidak lebih dari 500 orang yang pada saat ini berada di atas langkah keempat keabadian. Oleh karena itu dalam konfrontasi nyata bahkan jika Istana Dewa Pemburu dapat bersaing dengan Taiksu, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu akan membayar harga yang mahal. Setelah pertempuran ini pecah, ini juga akan menjadi pertempuran terbesar di alam sejati Xuan Yin selama puluhan ribu tahun. Perang ini merupakan perang yang melibatkan begitu banyak makhluk keabadian yang pernah terjadi seperti di zaman kuno. Zuchi juga mengertakkan gigi begitu menganalisis pertempuran di antara kedua belah pihak. Zuchi pun seketika menoleh untuk menatap ke arah permaisuri, namun begitu Zuchi berbalik dirinya tidak menemukan keberadaan dari permaisuri. Wajah Zuchi tiba-tiba menegang pada saat ini dan Zuchi berpikir bahwa Zuchi telah dimanfaatkan permaisuri. Tujuan awal mereka awalnya adalah bekerja sama dengan Taiksu untuk bertempur melawan permaisuri, tetapi pada akhirnya sekarang Zuchi benar-benar diadu dengan orang-orang dari Taiksu. Zuchi pun menggertakkan gigi dan segera bereaksi ketika mulai berbicara kepada pemimpin dari Taiksu. Zuchi berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak. Mereka semua pada saat ini telah diprovokasi oleh permaisuri. Kali ini sebaiknya mereka seharusnya bergabung untuk menghabisi permaisuri. Ini semua benar-benar murni sebuah kesalahpahaman dan Zuchi berharap mereka mengerti.
Mata Xing Hui pada saat ini terlihat muram mendengar penjelasan dari Zuci. Ada perasaan bahwa pihak lain pada saat ini tampaknya sedang menggodanya seperti orang bodoh. Tentu saja kata-kata Zuci ini juga akhirnya hanya membuat Xing Hui menjadi semakin marah. Sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya. Semua orang dari Taiksu pada akhirnya segera melompat ke udara dan pada saat yang bersamaan Dewa Taiksu memberikan berkah kepada 10.000 orang dengan kekuatan berbeda. Secara instan kekuatan tempur dari orang-orang Taiksu pada saat ini benar-benar meningkat. Zuci pun menggertakkan gigi dan mengumpat di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Zuci berpikir bahwa permaisuri benar-benar sangat licik dan bagaimana Zuci bisa dengan mudah mempercayai kebohongannya. Tampaknya hal ini bisa terjadi bukan karena Zuci memiliki pikiran yang tidak stabil, namun faktanya Zuci telah terjatuh di bawah mantra permaisuri tanpa kesadaran apapun. Dengan begitu maka Zuci benar-benar dengan mudah menuruti perkataan permaisuri tanpa menyadarinya. Ini juga merupakan kekuatan permaisuri yang tidak diketahui oleh Zuci. Zuci pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan Zuci mengetahui bahwa pertempuran ini tidak lagi bisa diubah. Zuci juga pada saat ini masih penasaran apakah permaisuri benar-benar menipunya atau tidak. Jika permaisuri benar-benar tidak mengambil tindakan di dalam pertempuran ini maka istana Dewa Pemburu benar-benar akan dikalahkan habis-habisan oleh orang-orang dari Taiksu. Zuci pun menggertakkan giginya dan Zuci pada saat ini segera memberikan instruksi kepada semua orang. Zuci pada saat ini berteriak agar semua orang berkumpul membentuk formasi. Mereka harus membiarkan orang-orang kuat menjadi garda depan dan mentransfer kekuatan formasi kepada orang-orang kuat tersebut. Sementara untuk mereka yang lemah pada saat ini sebaiknya segera mundur membentuk dan memperkuat formasi. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan taktik lautan manusia dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan kelompok. Jika mereka berpencar seperti sebelumnya mereka pasti akan menderita banyak korban. Semua orang seketika mengangguk dan langsung mematuhi apa yang diperintahkan oleh Zuci. Formasi pada akhirnya segera dibentuk dengan kekuatan yang semakin kuat dengan Zuci sebagai pusatnya. Zuci tampaknya memiliki indera penciuman yang sangat tajam dengan mengubah taktik begitu tegas. Inilah bukti di bawah kepemimpinan Zuci Istana Dewa Pemburu tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran. Begitu formasi selesai Zuci pada akhirnya berteriak agar semua orang jangan menyimpan kekuatan mereka. Cobalah untuk membentuk kelompok dengan orang sebanyak mungkin untuk menghadapi musuh secara bersamaan. Jika mereka tidak bisa melenyapkan musuh maka mereka bisa mundur terlebih dahulu sebelum akhirnya kembali melesat maju. Semua orang pada saat ini dipenuhi dengan semangat begitu mendengar teriakan Zuci. Pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar terjadi dengan sangat intens. Pertempuran sebesar ini bahkan dapat menyebabkan pecahnya kehampaan jika ruang tidak cukup stabil. Seluruh hutan belantara keabadian yang awalnya damai pada saat ini segera ditutupi oleh deru suara manusia. Deru pertempuran yang memekakkan telinga dan jeritan yang tidak ada habisnya pada saat ini bergema di sekitar. Begitu pertempuran ini pecah tidak ada yang namanya kemenangan atau kekalahan dan yang ada hanyalah hidup dan mati. Perang antara Istana Dewa Pemburu dan Taiksu ini hanya akan dapat diselesaikan jika salah satu pihak benar-benar telah mati. Di tengah-tengah keributan ini Xiao Yan yang berada di menara pembunuhan pada saat ini tidak mengetahui apapun. Kultivasi Xiao Yan juga masih berjalan dengan lancar dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengabdikan dirinya pada pengumpulan energi di dalam tubuhnya. Pada saat ini juga ada perasaan misterius yang menarik Xiao Yan di dalam jiwanya. Seolah-olah jiwa Xiao Yan berada di lautan bintang yang tidak terhitung jumlahnya namun meskipun ada ribuan bintang di sekitar Xiao Yan, tidak ada satupun bintang yang pada saat ini bisa menjadi tempat jiwa Xiao Yan mengembara. Xiao Yan juga menyadari bahwa tampaknya ini adalah sesuatu yang pada saat sebelumnya dijelaskan oleh permaisuri.
Xiao Yan pada saat ini tampaknya harus mencari bintangnya sendiri untuk mencapai alam leluhur Dogat. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi karena Xiao Yan masih belum bisa menemukan bintang yang bisa menjadi tempat Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga menyadari bahwa waktu yang diberikan kepada Xiao Yan sepertinya hampir habis. Tampaknya karena Raja Iblis Tianhe telah mati maka menara pembunuhan ini juga akan ikut mati. Xiao Yan pada saat ini harus memanfaatkan waktu yang tersisa dan Xiao Yan segera meningkatkan proses penyerapan energi ke dalam tubuhnya. Pondasi origin Qi Xiao Yan juga pada saat ini telah melebihi 20 miliar dan Xiao Yan menghela nafas. Selanjutnya Xiao Yan perlahan membuka matanya karena Xiao Yan masih belum menemukan bintang yang cocok untuk ditempati di lautan bintang milik Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan tidak bisa menemukan bintang miliknya dan mungkinkah bintang ini belum muncul. Sosok permaisuri pada saat ini berada di samping Xiao Yan dan sedikit tersenyum. Permaisuri lanjut berkata bahwa tentu saja tidak mudah untuk menemukan bintang Xiao Yan sendiri. Tidak mudah bagi seorang Dogat untuk dapat menemukan bintang tersebut. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir. Bahkan jika Xiao Yan tidak dapat mencapai alam leluhur Dogat, Xiao Yan masih memiliki 20 miliar pil origin Qi. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa menerobos dari tingkat Dogat menuju ke keabadian Kaisar. Jika Xiao Yan berhasil melakukan hal tersebut maka kekuatan Xiao Yan masih akan lebih kuat daripada makhluk keabadian biasa. Xiao Yan mengerutkan kening dan mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Xiao Yan mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya bagaimana jika Xiao Yan bisa mencapai alam leluhur Dogat sebelum menerobos tingkat keabadian. Permaisuri pun segera menjelaskan bahwa alam leluhur Dogat seharusnya menjadi titik akhir sebenarnya yang bisa dicapai oleh seorang Dogat. Permaisuri tidak mengetahui apa-apa lagi tetapi jika Xiao Yan ingin menjadi keabadian Kaisar tingkat yang lebih tinggi, jika Xiao Yan ingin menjadi lebih kuat dari keabadian Kaisar dan bisa menerobos ke keabadian Dewa maka hal ini sangat penting. Xiao Yan benar-benar harus menemukan bintangnya sendiri dan menerobos ke alam leluhur Dogat sebelum menerobos ke tingkat keabadian. Namun meskipun begitu Xiao Yan juga tentu memahami bahwa mereka yang dapat mencapai alam leluhur Dogat sangat jarang ditemukan di seluruh dunia sensi. Dirinya pada saat ini juga hanya mengetahui 2 orang yang telah mencapai alam leluhur Dogat seperti ini. Yang pertama adalah Yang Mulia sementara yang kedua adalah Permaisuri. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya karena apa yang disebutkan oleh Permaisuri ini tidak mengherankan. Xiao Yan secara alami telah melihat kekuatan dahsyat yang ditampilkan oleh Permaisuri. Sementara itu di sisi lain Permaisuri kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa menurut Permaisuri alam leluhur Dogat adalah mengenai Xiao Yan yang telah menangkap semua takdir Xiao Yan sendiri di dunia ini. Semuanya berkaitan dengan jalan di depan Xiao Yan yang tidak akan lagi sama. Jika Xiao Yan bisa memahami takdir Xiao Yan serta takdir dunia tempat Xiao Yan berada, Xiao Yan pasti akan bisa menemukan bintang dan Xiao Yan pasti akan nerobos ke tingkat alam leluhur Dogat. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa pemahaman Xiao Yan tampaknya benar-benar salah. Xiao Yan selalu berpikir bahwa Xiao Yan telah mencapai akhir dari kultivasi. Xiao Yan pada saat ini mengerti dan Xiao Yan pada saat ini segera membangkitkan harapan di dalam hatinya. Sesaat kemudian Xiao Yan pada saat ini segera teringat pada permasalahan dasar mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menoleh ke arah Permaisuri dan bertanya apakah musuh sudah tiba. Permaisuri pada saat ini mengangguk dan Permaisuri sama sekali tidak menyembunyikan apapun kepada Xiao Yan. Permaisuri menjawab dengan tenang bahwa mereka pada saat ini sedang memulai perang. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan segera bertanya siapa yang sedang berperang. Permaisuri mengangkat bahunya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu persisnya siapa yang berperang.
Namun mereka semua benar-benar memulai perkelahian di mana-mana. Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan kening dan meskipun permaisuri menjawab dengan tidak pasti, Xiao Yan menyadari sepertinya ini berkaitan dengan istana Dewa Pemburu dan Taiksu. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sedikit berpikir, permaisuri segera memerintahkan Xiao Yan untuk dengan cepat berlatih. Menara pembunuhan ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Selain itu semua orang juga sedang bertarung dan permaisuri tidak memiliki cukup waktu untuk menjaga Xiao Yan sekarang. Dengan begitu maka Xiao Yan harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan merasa bahwa Xiao Yan pada saat ini memiliki tanggung jawab yang lebih penting, yakni meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Xiao Yan tidak boleh mengecewakan waktu yang pada saat ini diberikan oleh Raja Iblis Tianhe dan Permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya kembali tenggelam dan fokus pada proses penyerapan energi di sekitar. Xiao Yan juga pada saat ini nyambi dengan mencari bintang yang bisa ditempati oleh jiwa Xiao Yan. Dalam waktu sekejap mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah berhasil menembus hingga 30 miliar cadangan origin Qi. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berlatih, pertempuran di luar menara pembunuhan juga menjadi semakin intens. Ada banyak korban yang pada saat ini terjatuh di antara kedua belah pihak. Dalam waktu singkat istana Dewa Pemburu menderita lebih dari 5.000 korban. Taiksu juga pada saat ini tampaknya tidak mengalami masa-masa yang mudah. Bahkan dengan bantuan dari Dewa Taiksu, kekuatan istana Dewa Pemburu benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Semua orang pada saat ini menggertakkan gigi karena mereka semua memahami bahwa perang ini benar-benar mengenai hidup dan mati. Di dalam pertempuran ini klon Zuchi juga mengerutkan kening karena hingga detik ini permaisuri masih belum muncul. Banyak korban yang berjatuhan di istana Dewa Pemburu seperti ini bukanlah hal yang ingin dilihat oleh Zuchi. Jelas sekali Zuchi pada saat ini merasa telah ditipu habis-habisan oleh permaisuri. Jika Zuchi terus melawan Taiksu maka akhirnya kedua belah pihak akan terluka. Dengan begitu maka tidak akan ada lagi ancaman bagi permaisuri di alam sejati Xuan Yin. Zuchi pun sedikit mengencangkan tinjunya dan saat ini Zuchi berniat untuk mundur. Zuchi tidak ingin terus bertempur melawan Taiksu. Dirinya pada saat ini tidak peduli dengan apa rencana Taiksu dan dirinya hanya peduli kepada orang-orang dari istana Dewa Pemburu. Zuchi pun segera berteriak agar semua orang meluncurkan pertahanan dan bersiap untuk mundur. Sosok-sosok yang tersisa dari istana Dewa Pemburu pada saat ini segera berteriak mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi. Namun begitu Zuchi hendak kembali mengendalikan formasi, pada saat ini sosok permaisuri seketika muncul. Permaisuri pada saat ini berdiri di samping klon Zuchi dan bertanya apakah mereka berencana untuk mundur. Zuchi seketika menegang mendengar suara permaisuri yang sangat familiar. Zuchi pun seketika menoleh menatap ke arah permaisuri yang masih memegang kelinci Bingyun. Sementara itu di sisi lain permaisuri pada saat ini kembali berbicara bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menghadapi Taiksu. Jika Zuchi melewatkan kesempatan ini maka setelah permaisuri menghilang istana Dewa Pemburu juga akan lenyap. Zuchi pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri. Melihat Zuchi yang pongo, permaisuri segera kembali berkata apa yang ditakutkan oleh Zuchi saat ini. Mengapa dirinya masih ngejedok dirinya dan segeralah melakukan tindakan. Zuchi telah mengorbankan ribuan orang dan dirinya benar-benar masih belum menggunakan kekuatan sebenarnya dari formasi yang dirinya miliki. Permaisuri tahu bahwa formasi ini dibuat oleh seorang teman lama. Ini juga bukanlah kekuatan maksimal yang ditampilkan oleh formasi tersebut. Zuchi pada saat ini kembali tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Zuchi juga bisa merasakan bahwa suara permaisuri memancarkan keagungan dan intimidasi yang mutlak. Zuchi seketika menyadari bahwa ini merupakan aura pemimpin dan aura orang terkuat yang berada di alam sejati Xuan Yin, tempat Bude Yanti dibesarkan.